Berada di luar dapat masuk kembali karena kajian kita akan kita mulai kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak hadirin warahmatullahi. Alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan di sesi yang pertama ya, kaitan bagaimana romantis itu adalah perkara yang mudah. Bapak hadirin warahmatullahi, karena kadang romantis ini ada sebagian yang mengatakan adalah kaitan juga dengan kepribadian. Ada orang itu yang memang sangat sulit untuk romantisnya, baik itu mungkin terutama adalah untuk ucapan. Ya, dan ada kepribadian seorang yang sangat mudah sekali untuk romantis, ya. Karena kalau alam bisawab nanti mungkin bisa dipaparkan lagi oleh beliau kaitan dengan romantis dan bahasa kita istilahnya apa ya, gombal gitu ya. Nah, itu apa bedanya nanti romantis dengan gombal? Ya. Jadi orang romantis isi hati yang terucapkan, ya. Tapi ada juga mengatakan bahwa ada yang orang memiliki kepribadian bahwa romantis itu adalah dengan perbuatan, ya. Jadi dengan perbuatannya itu sebetulnya orang itu romantis, ya. Nah, saja tadi beliau mulai keromantisan itu adalah membangun hubungan kita kepada Allah, ya. Jadi artinya awal membangun hubungan kita beliau sampaikan. Ya, soal di sesi yang kedua ini nanti akan beliau sampaikan bagaimana Rasulullah. Ya, sebelum kita masuk kepada markas dakwah dan pembelajaran Al-Quran, melengkapi fasilitas, ya, yaitu dengan pemasangan ambal, kemudian juga pembelian vakum dan tempat parkir, ya, agar tidak terlalu panas, yang karenanya kita membutuhkan dana sekitar 10 juta dan itu baru terkumpul sekitar 2 juta. Nah, maka di kajian ini, di majelis ini, mudah-mudahan ada bisa untuk tambahan yang segera bisa untuk kita kerjakan, segera kita bisa untuk proses. Kepada panitia, fadhol untuk melilingkan kotaknya untuk agar saudara-saudara kita juga bisa untuk berbagi amal soleh, karena tentunya bahwa tempat tersebut digunakan untuk anak-anak belajar Al-Quran, anak-anak TPA, kemudian menghafal Al-Quran, anak-anak di unit hafid, ya, dan kajian bapak-bapak maupun kajian tinggal untuk dipersilakan untuk melanjutkan. Kita teruskan yang poin yang ketiga, yaitu total harapan hanya. Ini sangat penting. Kenapa harus ada? Karena salah satu yang akan kemudian muncul dalam diri kita itu penyebab utamanya karena lepasnya harapan kita kepada makhluk, lepas harapan kita kepada istri. Kita tidak berharap apapun dari pasangan kita, sama sekali tidak berharap apapun. Maka ketika pada saat seperti begitu, maka hati kita lapang, hati kita senang, hati kita kemudian betul-betul kondisinya sangat menyenangkan. Nah, pada saat seperti itulah maka kemudian kita bisa menularkan, atau dalam bahasanya vibrasi, menularkan kesenangan, menularkan keceriaan untuk siapa? Untuk pasangan kita.
selama seorang suami masih menaruh harapan besar kepada istrinya atau kepada pasangannya, maka saat itu pula dia masih dalam posisi dalam ketidakbahagiaan. Bahkan harapan kepada makhluk adalah sumber kesengsaraan yang paling kuat. Jadi kenapa orang sengsara? Kenapa orang tidak bahagia? Prinsipnya hanya satu, yaitu apa? Berharap kepada makhluk. Kita sudah pernah mendengar bagaimana sakit hatinya seseorang, dan kita sudah pernah mendengarkan bagaimana Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa penderitaan yang paling luar biasa adalah apa? Menancapkan harapan kepada yang namanya makhluk. Nah, ketika harapan ini lepas dari makhluk, maka apa? Anda akan menjadi manusia yang paling gembira. Manusia menjadi paling gembira. Pada saat Anda gembira, pada saat kita gembira, maka pada saat itu kita akan memancarkan aura positif yang begitu hebat, begitu dahsyat. Yang kemudian pada saat kita dekat dengan istri, maka istri pun akan serta-merta menjadi orang paling bahagia. Mudah gembira, mudah ceria. Itu penyebab utamanya apa? Karena tidak ada harapan. Bayangkan Pak, ada orang berharap ingin dikasih sesuatu oleh orang. Apa kira-kira harapan? Kira-kira apa yang terjadi dalam dirinya? Kesengsaraan yang luar biasa, kepedihan yang luar biasa. Kenapa? Berharap kepada makhluk. Tetapi ketika kemudian harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lepaslah harapan kepada manusia. Itu kuncinya. Itu triknya. Makanya kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu tanda kita bertauhid adalah apa? Kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Dan orang yang terpuaskan kita. Sehingga apa? Apapun yang kemudian kita minta, Allah pasti akan kasih. Sehingga tidak penting kita berharapan dengan perempuan yang sejelek apapun, seburuk apapun akhlaknya, kita akan masih tetap happy. Kenapa? Karena kita tidak berharap apapun kepada manusia. Hidup kita, betapa sengsaranya hidup kita kalau kita berharap kepada yang lakukan. Auranya nggak positif Pak, auranya negatif. Dari beliau, dan justru harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya siapapun sesuai dengan keinginan saya. Kalimatnya begitu. Yang penting disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan oleh antum, ada seorang istri jelek di depan saya. Saya katakan kepada Allah, ya Allah, demi Engkau Maha tahu bagaimana cara merubah mata saya agar kepada saya minta, ya Allah, tolong tanamkan rasa cinta saya kepada istri saya ini, apapun kondisinya. Terjadi nggak rasa cinta? Merayu istri supaya apa? Bertingkah laku indah di depan saya. Sementara kemudian harapan saya kepada dia, maka nggak mungkin bisa dilakukan. Makanya ujungnya adalah kekecewaan. Makanya teman-teman, agar kita happy, agar kita kemudian gembira, agar kita kemudian tenang dan memancarkan kebahagiaan yang akhirnya diterima oleh istri sebagai sebuah pancaran kebahagiaan yang mengakibatkan kesenangan dan ketenangan pada istri dan bahkan kemudian kegembiraan bagi istri, maka inilah yang menimbulkan kemudian seorang menjadi lebih romantis hubungannya ketemu. Ini sangat penting. Nah, untuk itu maka efek daripada berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka efek berikutnya apa? Menjalin hubungan dengan fokus kepada makhluk, dengan fokus memberi. Jadi apa? Membangun hubungan dengan makhluk atau dengan pasangan dengan fokus memberi. Kenapa? Karena harapannya digantungkan semuanya kepada Allah, maka ketika berhubungan dengan manusia fokusnya apa? Memberi. Maka ketika ini ada, maka insya Allah luar biasa. Untuk itu maka mari kita lihat. Saya akan sampaikan ada 1, 2, 3, 4
3 apa 5 ya. Sebuah ungkapan yang mungkin barangkali Bapak-bapak bisa dengarkan. Jadi apa? Membangun hubungan dengan istri dengan fokus memberi. Atau membangun hubungan dengan pasangan dengan fokus memberi. Yang pertama, tebar cinta. Ini sudah mulai panas ini, sayang berkurang. Tebar cinta. Isinya menyapa dengan mesra. Menyapa dengan mesra memberi bukan, Pak? Memberi apa? Memenuhi telinga istri dengan kemesraan. Tahu bahwa Bapak kelemahan istri di apa? Di mulut, di telinga atau di mata? Di telinga, Pak. Sepanjang antum sibuk untuk memuji istri, menyapa dengan kemesraan, maka istri insya Allah kelepak-kelepak, Pak. Serius itu. Kelepak-kelepak. Menyapa dengan mesra, memuji kelebihan istri. Terus menyatakan cinta. Berapa kali udah punya istri? Berapa istrinya? Berapa kali sehari menyatakan cinta pada istri? La haula wala quwata illa billah. Serius ini, Pak. Ini ketika kita fokus memberi, maka kita tidak perlu ada pamrih. Contohnya, Pak Ustadz, saya nggak mau menyampaikan cinta pada istri saya karena istri saya pun dingin, tidak pernah menyatakan cintanya. Bahkan sejak awal mengatakan bahwa saya ini menikahi istri saya karena terpaksa, dijodohkan oleh siapa? Oleh orang tua. Pantang saya duluan menyampaikan cinta. Gitu kan namanya kan? Ini tidak bisa, Pak. Kenapa? Karena rumus dasarnya belum ketemu. Bahwa rumus dasar kepada manusia hanya memberi, kepada Allah berharap. Jadi berharap cinta datang duluan dari pasangan merupakan kesengsaraan. Maka yang paling terbaik adalah apa? Tebar cinta duluan. Tebar cinta. Oke, apa itu? Menyapa dengan mesra, memuji kelebihan istri, menyatakan cinta, mengungkap rayuan. Mengungkap rayuan. Coba sering merayu nggak, Pak? Terus kemudian menampakkan kerinduan, menampakkan kerinduan. Oh, istriku. Gitu kan kalimatnya begitu. Datang ke rumah itu seperti seolah-olah tidak ketemu 5 tahun. Bisa begitu, Pak? Coba lakukan. Latihan, Pak. Latihan itu penting. Kalau saya datang ke rumah, ini boleh saya tinggalin? Kalau saya datang ke rumah, Assalamualaikum, saya buka pintu, Pak, kita pintu belakang. Saya masuk ke dapur, istri lagi masak. Oh, istri saya. Saya udah ketemu, Pak, kemarin udah ketemu. Ya, saya bilang, orang cinta itu sulit. Rasanya 5 detik udah ketemu seperti 5 tahun. Jangan juga. Padahal yang kita rayu itu tidak lebih cantik dari Marilyn Monroe. Tapi istri merasakan betapa aku cantiknya di mata. Bapak, penting nggak seorang istri terlihat cantik oleh laki-laki lain? Tidak penting, Pak. Yang terpenting adalah terlihat cantik oleh pasangannya. Makanya karena Anda pasangannya, maka Anda jangan pelit untuk memberikan rayuan atau menyatakan cinta atau menampakkan sebuah kerinduan. Seolah-olah sekalipun aku gilir ke sana kemari, yang aku ingat. Kalau satu istri kan gampang, Pak. Aku keluar kemanapun banyak melihat wanita cantik, tapi rasanya yang kurindukan hanya engkau. Kalimatnya begitu. Jadi seolah-olah memang kita tidak menemukan wanita lain kecuali dia. Antum boleh pura-pura, Pak. Latihan dulu boleh. Ini sangat penting. Latihan pura-pura. Dalam rangka apa? Dalam rangka sampai akhir hayat. Harapan saya hanya satu, Allah memberi karunia kepada saya pada saat saya meninggal, istri saya yang muda-muda memeluk saya pada saat saya sakaratul maut dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Yang mengajarkan istri yang paling muda. Karena mungkin yang tua sudah wafat. Kemudian apa? Dan menyentuh lebih intim, menyentuh lebih intim. Ini ada yang jomblo nggak ini? Ada yang jomblo nggak? Dikit ya. Menyentuh lebih intim, Pak.
Perlu saya ulang Pak, tebar cinta ini. Pertama, menyapa dengan mesra, memuji kelebihan istri, menyatakan cinta, mengungkap rayuan, menampilkan kesukaan, menampakkan kerinduan, dan menyentuh lebih intim. Berapa yang sudah pernah Pak? Antum jangan coba-coba ingin mendapatkan respon yang bagus kalau ini nggak dilakukan. Kalau ini nggak dilakukan, gitu. Terus tanam kebaikan. Tanam kebaikan. Itu apa? Fokus berbuat baik. Biasakan memberi yang terbaik dan tetap berbuat baik dalam segala keadaan. Di antara kebaikan yang luar biasa itu apa Pak? Antum pura-pura tidak lihat pada saat istri berbuat buruk. Teman-teman pernah lihat istri berbuat buruk? Perbuatannya jelek. Kalau antum pernah lihat itu, suatu saat melihat lagi, tolong pura-pura tidak lihat, pura-pura tidak tahu. Bahkan ketika istri mengatakan bahwasanya apa, mau membahas misalnya keburukannya itu, ingin minta maaf, antum sudah alihkan pembicaraan dengan yang lain. Tunggu efeknya. Di hari itu antum mendapatkan sesuatu yang lebih, cinta yang lebih, kasih sayang yang lebih, pelayanan yang lebih. Nggak percaya silakan buktikan. Tapi kalau orang yang tidak fokus memberi, kesalahan istri menjadi senjata untuk apa? Menjelek-jelekannya. Padahal itu nggak efektif Pak. Menjelek-jelekan istri itu tambah runyam kehidupannya. Oke. Yang ketiga teman-teman, membangun kepercayaan. Bangun kepercayaan. Pada apa? Fokus pada solusi terbaik. Jadi kalau ada masalah, jangan mempersoalkan masalahnya, tapi fokus pada problemnya, menyelesaikan masalahnya, bukan pada problemnya, tapi kemudian pada solvingnya. Ambil peranan lebih banyak dan tanggung resiko terberat. Misalnya dalam keluarga ada sesuatu yang sangat berat. Misal keluarga sakit nih, keluarga sakit. Seluruh keluarga butuh uang 20 juta. Misal 20 juta. Antum punya kemampuan. Seluruh keluarga hanya menyumbang 5 juta. Antum ambil yang 15 juta. Contoh itu. Atau istri bertengkar dengan siapa? Dengan tetangga. Antum ambil tackle. Tolong maafkan istri saya. Kalau marah ke saya. Sebutkan tuntutannya berapa. Biarkan istri saya di dalam. Itu salah satu kemudian bagaimana kemudian cara membangun sebuah kepercayaan. Kemudian yang selanjutnya, perkuat empati. Perkuat empati. Yaitu apa? Maafkan sebelum meminta. Maafkan sebelum meminta. Ini penting Pak. Memaafkan istri sebelum meminta. Kemudian meminta maaf lebih dahulu. Meminta maaf lebih dahulu. Caranya bagaimana Pak? Supaya meminta maaf lebih dahulu tapi tidak menjadi laki-laki rendahan. Caranya gimana? Dek, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf kenapa? Kalimatnya itu kan? Karena aku ini laki-laki paling bodoh di muka bumi ini sebagai suami kamu. Karena buktinya apa? Saya tidak tahu apa sebabnya kamu marah. Kalau aku tahu kamu sebabnya marah, tentu aku sudah bisa mengantisipasi supaya kamu tidak marah. Dan ini efektif luar biasa. Apakah merasa terhina? Tidak. Karena benar kan? Benar nggak Pak? Kita tahu nggak isi hati istri? Nggak tahu. Dan kita katakan memang kita nggak tahu. Bodohnya luar biasa, kita nggak paham. Apa yang diinginkan oleh istri kita nggak tahu, karena dia nggak ngomong. Karena biasanya istri tiba-tiba marah dengan sebab yang tidak jelas. Makanya karena tidak jelas seperti begitu, maka saya biasanya minta maaf duluan ketika dia marah. Dan apa penyebab saya minta maaf? Karena saya tidak tahu apa sebabnya dia marah. Rata-rata nih Pak, marahnya nggak jadi dan dia tertawa terbahak-bahak. Kalimatnya begitu. Kemudian apa? Memaklumi kesalahan. Bapak-bapak tolong cari sebuah alasan apapun bentuknya, 1000 alasan yang memaklumi istri berbuat salah. Apapun bentuk salahnya. Begitu itu. Maka insya Allah ini akan menjadi memperkuat empati seorang istri. Oh ternyata saya punya kesalahan yang tidak termaafkan.
tapi suami saya memaafkan. Contohnya kayak begitu. Kemudian tidak mengungkap kekeliruan masa lalu. Ingat Bapak, kalau pengen dapat empati dari seorang istri, caranya bagaimana? Tidak mengungkap kekeliruan istri masa lalu, ilangin, seperti itu. Kemudian menutup aib, tutup aib istri serapat mungkin. Yang kedua, menambal kekurangan. Kalau istri kurang, kita yang menambalnya. Memberi dukungan dan tegas mengambil sikap untuk kebaikan jangka panjang. Termasuk ini penting sekali, luar biasa. Ini termasuk memperkuat empati. Dan ini biasa dibaca oleh istri dengan dengan bacaan yang cukup tajam. Makanya lakukan itu. Kemudian terakhir, mempererat ruh. Caranya bagaimana? Mensyukuri takdir pasangan hidup. Mensyukuri takdir pasangan hidup. Yang kalau orang lain mengatakan ridho ba'dal qada. Dan penyebab utama ketidakbahagiaan adalah apa? Tidak mensyukuri nikmat yang ada, atau tidak ridho ba'dal qada. Bayangkan doa antum ketika saat berdoa kepada Allah, ya Allah kasihkan saya istri solehah. Walaupun gak jelas seperti apa solehahnya kan gitu kan. Tapi tiba-tiba saya yakin setiap laki-laki pernah kecewa dengan istrinya, tidak sesuai dengan permintaan. Maka yang paling terbaik adalah ridho ba'dal qada. Sukai, senangi apapun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah suka terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya apa? Kita akan diberi fokus oleh Allah kepada solusi. Contoh, punya istri cerewet. Kalau kita fokus kepada cerewetnya, kita tidak akan pernah bahagia. Tapi kalau kita fokus apa solusi untuk wanita cerewet, maka kita selesai. Punya istri wajahnya jelek. Kalau fokus kepada masalahnya, maka tidak akan selesai. Padahal masih banyak cara. Karena apa? Wanita itu atau laki-laki itu atau benda apapun pasti ada sisi baiknya. Ketika kita fokus kepada kebaikannya, maka insya Allah akan ketemu apa hal yang kemudian bisa mengakibatkan kita romantis. Kemudian meminta ampun kepada Allah untuk istri. Ini dalam rangka mempererat ruh. Ingat Pak, ruh kita ini tidak pernah ketemu secara wadah, tetapi secara batin ketemu. Kita tidur tapi ruh kita ketemu, nggak tahu di mana itu. Makanya apa? Caranya bagaimana? Minta kepada Allah agar Allah mengampuni istri. Kemudian mendoakan kebaikan untuk istri, menyampaikan harapan kepada Allah sesurga bersama istri, dan menyerahkan segala urusan istri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana kita membangun hubungan baik dengan istri dengan cara fokus memberi. Dan Bapak-bapak, kalau ini dilakukan, saya yakin kehidupan romantis tidak perlu direncanakan. Tidak perlu akan mengalir begitu saja, sangat gampang dan sangat mudah. Untuk itu maka teman-teman silakan nanti mungkin barangkali dalam diskusi kita bisa lebih banyak mengeluarkan banyak jawaban-jawaban yang bisa mungkin barangkali saya sampaikan. Oke, kemudian yang terakhir, yang kelima adalah apa? Bersih dari sisi negatif pasangan. Bersih dari sisi negatif pasangan. Teman-teman harus disadari bahwa setiap manusia itu pasti ada sisi baik, ada sisi buruk. Jika istri antum 90% buruk, kemudian hanya 10% yang baik, maka kalau antum fokusnya kepada kebaikannya, maka yang 90 yang buruk itu berubah menjadi 10%. Itulah yang sering kita lakukan. Mohon maaf Pak, istri saya tidak semuanya cantik. Istri saya tidak semuanya akhlaknya baik. Istri saya tidak semuanya sami'na wa ta'na di awal pertemuan. Di 3 bulan pertama, di 4 bulan pertama, kemudian di 3 tahun pertama, tidak. Tapi dengan cara-cara yang cerdik seperti ini, dengan membersihkan sisi negatif pasangan, maka insya Allah alhamdulillah hal-hal yang negatif yang diungkap, yang harusnya diungkap oleh orang biasa, ini tidak diungkap, yang ujungnya nanti fokusnya kepada kebaikan. Dan saat itulah kemudian Allah akan memberikan mata kita terbiasa menemukan kebaikan dalam setiap area. Antum pernah melihat orang
yang diberi masalah apa saja pasti ucapannya alhamdulillah ala kulli halin. Kenapa Pak? Karena sering berlatih melihat positifnya terhadap setiap kejadian. Maka kita bisa melihat apapun yang dilakukan oleh istri itu baik, apapun yang ada pada istri itu baik, kalau kita terus berlatih melihat sisi baik istri kita, sisi baik istri kita. Tapi kalau antum gagal fokus kepada kebaikan, maka antum gagal menjadi laki-laki romantis. Kenapa? Ingat Pak, kalau orang sudah ilfil sulit sekali. Kalau orang sudah benci sulit sekali untuk apa namanya? Untuk bisa romantis. Makanya di trik yang terakhir ini, bagaimana kemudian jadilah laki-laki yang fokus kepada kebaikan istri. Saya yakin tidak ada perempuan yang keburukannya 90%, kebaikannya hanya 10%, tidak ada. Paling banter itu 60-40. Paling banter itu 60-40. Sehingga apa? Potensi untuk kita melihat selalu baik istri itu ada. Nah, jika itu sudah terjadi, maka insya Allah romantis berjalan seiring dengan semakin tekunnya kita berlatih untuk melihat hal positif dalam istri kita, tidak pada sisi negatifnya. Makanya teman-teman, itulah barangkali kebiasaan saya untuk kemudian berhubungan dengan banyak orang, siapapun. Mohon maaf Pak, saya ini saat ini menjadi koordinator gerakan bersama anti kemaksiatan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, 41 tempat maksiat di Cilegon dan Serang itu tutup dengan pola yang kita bangun. Pengen tahu siapa orang-orang yang dekat dengan saya? Berandalan Pak, berandalan luar biasa. Yang kemudian juga mungkin barangkali dari sisi fikrah dan segala macam berbeda dengan saya. Dan kalau boleh saya katakan, mungkin yang sering saya katakan musyrik, yang sering saya katakan bid'ah, itu mungkin barangkali yang ada. Tetapi karena saya fokusnya kepada kebaikan yang dia berikan, yang dia tunjukkan, maka akhirnya kemudian saya bisa bersahabat dengan dia, bisa berteman dengan dia, dan bisa menyelesaikan banyak masalah. Apa kuncinya? Berlatih, fokus melihat kebaikan pasangan. Maka dengan cara seperti begitu, maka insya Allah kita akan terbiasa hidupnya ringan, penuh kegembiraan dan ketenangan, dan ngomong pun bisa lepas, yang ujungnya apa? Stabilitas emosi kita semakin bagus. Pada saat itulah romantisme keluar dari dari mulut kita tanpa kita rencanakan secara menjelimet. Makanya apa? Romantis itu mudah. Baiklah teman-teman, itu yang barangkali saya sampaikan. Saya terus terang aja posisi menyampaikan ini kurang fokus karena memang terlalu lebarnya suasana begitu, dan sehingga kemudian saya biasa ngisi training itu hanya begitu dengan padat sehingga kemudian mudah. Bahkan program saya ke Lampung ini salah satu intinya adalah memberikan mentoring tentang relevan husband, laki-laki suami relevan, suami yang relevan dengan tingkah laku istri model apapun. Saya punya program itu, hanya saja berbayar cukup mahal, sekitar 7,5 juta, satu orang 1 hari. Programnya seperti begitu. Bagaimana kemudian mendidik seorang laki-laki yang tidak romantis menjadi romantis, yang tadinya merasa sering bermasalah dengan istri menjadi tidak ada masalah. Saya sedang menangani kasus, punya istri cerewetnya minta ampun, tukang nuntutnya minta ampun, kemudian beliau suami ini datang, sudah menikah 17 tahun, dan dia kemudian datang kepada saya, ngobrol dengan saya, bagaimana caranya Pak Kiai saya bisa berhadapan dengan perempuan kayak begini, saya lebih bahagia. Tak kasih teorinya, alhamdulillah hari ini istrinya sudah nambah 1 dan dalam kondisi tenang-tenang saja. Itu barangkali semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan kita buka diskusi agar kemudian bisa lebih lebih berkembang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakallahu khair pada saat ini yang telah menyampaikan kepada kita terkait dengan romantis itu mudah. Bapak Ibu dan warahmatullah, untuk di sesi berikutnya kita buka tanya jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan, fadhol silahkan, pertanyaan bebas, insyaallah berkaitan dengan keluarga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada dua pertanyaan Pak Ustaz. Yang pertama yang saya tanyakan, bagaimana Islam mengatur tentang kita menempatkan istri kita. Ada misalnya seorang suami punya istri lebih dari satu, apakah dia satu rumah ataukah kita bikinkan rumah-rumah pisah dari istri-istri yang lain? Yang pertama pertanyaan. Yang kedua Pak Ustaz, misalkan seorang suami yang beristrikan lebih dari satu, kehendak suami dia hidup sama istri-istrinya sampai dunia dan akhirat. Artinya nanti di dunia dia bersama istri-istrinya, dia nanti di akhirat bertemu juga dengan istri-istrinya. Tapi kehendak lain karena mungkin ini cerita seorang suami meninggal duluan. Jadi seorang istri ada berhak dia untuk berkeluarga kembali karena dia mungkin masih muda. Jadi apakah istri ini yang kalau suami bertemu dengan suaminya nanti di akhirat, bertemu dengan istri-istrinya, apakah seorang istri ini ganti suami? Ini istri dia beristrikan suami pertama, dia setelah itu dia ditinggal suami, dia menikah kembali dengan suami kedua. Apakah dia bertemu dengan suami yang mana yang tidak? Kita berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan kemudian model keluarga itu tergantung prinsip yang dibangun oleh seorang suami, Pak. Satu rumah, beda kamar mandi, silakan Pak. Kalau memang kondisi itu yang paling terbaik, boleh-boleh saja, nggak ada larangan Pak, tidak ada larangan. Tapi terus terang saja, saya pernah mengalami 3 tahun Pak. 3 tahun hidup satu rumah, 4 istri, 15 anak. Pernah begitu. Pengen tahu masalah yang timbul apa? Masalah yang timbul adalah nggak ada masalah. Yang ada hanya satu saja, pelampiasan kerinduan, pelampiasan cinta itu tidak serta-merta. Jadi harus masuk kamar dulu baru bisa mengungkapkan sesuatu yang ini. Tapi kalau rumah itu masing-masing Pak, dan satu komplek misalnya tapi masing-masing, maka ketika masuk pintu rumah itu, ketika istri sedang masak, kita bisa memeluknya dari belakang dan mencium leher belakangnya. Gak ada masalah kan? Karena istri yang lain tidak melihat. Tapi itu tidak bisa dilakukan pada saat kemudian satu rumah. Makanya itu barangkali kekurangannya di situ. Kita tidak bisa melampiaskan cinta, melampiaskan kerinduan, melampiaskan romantisme dengan full kepada salah seorang istri pada saat kemudian istri ikut hadir di situ. Seperti itu. Makanya yang terbaik menurut saya adalah pisah rumah tapi dekat. Karena ingat Bapak-bapak, antum boleh baca tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka Ibnu Katsir menyebutkan bahwa likulli lailatin, kalimatnya begitu. Dalam setiap malam Rasulullah SAW itu mengumpulkan seluruh istrinya dalam satu tempat, di mana di tempat beliau mau gilir istrinya. Contohnya mau gilir ke rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Maka Rasulullah SAW seluruh istri Rasulullah datang kepada rumah Bunda Aisyah. Ngobrol di situ, berbicara di situ, bercengkerama di situ. Setelah kemudian puas, maka istri-istrinya semuanya pulang. Kemudian Rasulullah bersama dengan Bunda Aisyah. Seperti itu setiap malam. Pada saat Rasulullah tidak safar. Indah luar biasa. Indah luar biasa. Begitu itu. Makanya silakan Pak, pilih yang mana saja. Cuman kalau misalnya dana ada, uang ada, fasilitas ada, lebih bagus saran saya adalah bangunkan rumah, istri ditempatkan di rumah berbeda-beda, dapurnya berbeda, kamar mandinya berbeda, sehingga kita bisa bermesraan, bisa di seluruh area rumah.
Tapi kalau istri itu empat-empatnya kumpul dalam satu rumah, area bermesranya di mana aja? Hanya di kamar pribadi. Di kamar pribadi istri atau di kamar pribadi suami. Kemudian yang selanjutnya, saya yakin Ustadz Hafidh lebih paham menjawab soal sebenarnya nanti kalau istri itu meninggal, suami meninggal duluan, nanti siapa suami istrinya, itu yang saya baca istri adalah suami terakhir. Suami terakhir, Bu. Suami terakhir, gitu. Makanya saya sering berkelakar dengan istri. Saya bilang, Neng, lebih bagus ayah dulu atau neneng dulu yang meninggal? Kalimatnya begitu. Ayah dulu lah. Kalimatnya begitu kan. Serius saya bilang. Serius saya bilang. Yuk kita bahas. Kalau neneng dulu yang meninggal, banyak keuntungan. Satu, neneng wafat dalam kondisi ayah ridho. Maka jaminannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar nggak? Daripada wafat dalam kondisi suami tidak ada. Padahal ridhonya seorang suami kepada istri mengakibatkan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jaminannya adalah surga. Sepakat ya? Sepakat. Yang kedua, nikmat dunia dibanding dengan nikmat kubur, nikmatan mana, Pak? Pernah mendengar, Pak? 70 tahun seorang menderita di muka bumi, kemudian diwafatkan oleh Allah, kemudian dimasukkan kemana? Ke kubur, diberi nikmat kubur 1 detik, itu bisa menghilangkan 70 rasa sakit. Artinya apa? Lebih nikmatan mana, di kubur apa di dunia? Jawabannya di kubur, karena orientasi ukhrawi sudah ada. Berarti apa? Neneng duluan wafat lebih baik. Untung berikutnya, ayah bisa menambah banyak jumlah istri di surga. Selesai kan? Atau bisa menambah keturunan lebih banyak, bisa menikah lagi dengan perawan usia 20 tahun. Tertawa dia, hahaha, bener. Kalimatnya begitu. Itu, Pak. Jadi seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Silakan, Pak. Kalau ada yang lain, tanya. Ibu-ibu, biar imbang. Ibu-ibu paling kayak mana triknya agar istri kalau suami gak macam-macam. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sementara majelis kita sampai di sini terlebih dahulu, karena besok beliau juga habis subuh di Al-Hikmah dan PU. Bapak Ibu rahimahullah, itu tadi alhamdulillah yang sudah kita dengarkan bersama untuk nutrisi bagi kita, kembali kita menghidupkan dalam keluarga kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, sehingga perlunya konsep-konsep ya, bagaimana kita untuk membangun rumah tangga yang benar bersama dengan pasangan kita, yang itu akan memberikan kebaikan dan keberkahan di dalam keluarga dan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam, kami dari pihak Markas Dakwah mohon ampun, dan kami ucapkan berbagi ilmu kepada kita dan kepada pengurus Masjid Al-Ansor, Majelis Taklim Al-Ansor atas kerjasamanya, sehingga kegiatan tebar manfaat ilmu ini dapat kita laksanakan dengan baik. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.